Ketika ada kalimat tidak semua orang cocok jadi orang kaya, berarti tidak juga semua cocok orang jadi orang miskin. Pak Haji mau nggak jadi orang miskin? Ditolak sama mereka. Begitu. Sudah, nikmati saja peran masing-masing, berakting saja dengan baik, lalu lakukan semua akting itu hanya lillah, untuk Allah. Selesai. Miskinnya kita jika dalam keridhaan Allah, maka yakin tidak akan pernah susah. Tidak seperti bagaimana orang memandang kemiskinan orang itu. Jika miskinnya dalam keridhaan Allah. Jika kayanya seseorang dalam keridhaan Allah, maka kekayaannya ini bermanfaat. Bagi siapa? Bagi orang banyak, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini adalah kaya yang dalam keridhaan. Miskin tapi tidak terlihat susah, ini adalah miskin dalam keridhaan. Doa, minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau ridho, hamba ini menjadi miskin, miskinkan hamba. Berani doa begitu? Hah? Berani nggak doa begitu? Waduh. Kalau tidak berani doa seperti itu, berarti tidak yakin Allah Maha melindungi. Bahaya. Jika seorang hamba dia yakin bahwa dirinya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah khawatir dalam bentuk apapun. Temukan Allah dalam kesusahan dan temukan Allah dalam kesenangan. Itulah hakikat sejatinya seorang hamba. Ketika dia senang, dia akan menemukan Allah. Ketika dia susah, sekalipun dia akan menemukan Allah. Itulah sejatinya seorang hamba. Ketika dia senang, senangnya tidak akan membuat lupa. Dan ketika dia susah, susahnya tidak akan menjadikan dirinya murka kepada Allah. Tidak sedikit orang yang susah, jatuh miskin, lalu kemudian murka kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang dikayakan oleh Allah, lalu justru hartanya menjadi penghalang. Tembok yang tinggi, lebih tinggi daripada ini, tembok yang tebal, lebih tebal daripada tembok yang ini, menjadi penghalang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang mengaku kuat, seketika itu dia sedang berbohong. Tidak hanya membohongi dirinya, membohongi orang lain, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah bisa dibohongi nggak? Tapi kita manusia bisa bohong nggak dengan Allah? Kita sebagai manusia bisa bohong kepada Allah nggak? Bisa. Tapi Allahnya bisa dibohongi atau tidak? Tidak. Seorang akuntan sehebat apapun masih bisa ngebohongin orang. Itu ketawanya bahaya itu. Tapi ketika Allah, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum, hampir nyaris tertawa. Kenapa? Karena beliau mendengar riwayat Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan satu cerita, ya Muhammad, nanti di yaumil mahsyar, di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak mau dihukum dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Kata Allah, ya. Lalu siapa yang menjadi saksi bagi aku? Dirimu dan malaikat yang mencatat. Dia diam. Allah berfirman dengan sebuah perintah. Hei mulut, diam. Mulut disuruh diam. Yang biasanya ketika di bumi ini paling hebat membela
Diri dari ujung kepala sampai ujung kaki luar dalam adalah diri. Diri siapa? Diri sendiri. Ketika di dunia ini paling hebat membela perbuatan tangan, ini paling hebat membela perbuatan mata, ini paling hebat membela perbuatan telinga, ini paling hebat membela perbuatan tangan, ini paling hebat membela perbuatan mulut, ini paling hebat membela perbuatan kaki, ini paling hebat membela perbuatan apa? Ini yang bela. Seharusnya, ini kalau bicara seharusnya ya, nyuwun sewu para alim ulama mohon maaf lahir batin ya. Seharusnya kalau kita bicara seharusnya imbal balik, imbal jasa, diaumil masyar, karena tangan paling sering dibela perbuatannya sama mulut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mulut untuk tidak bicara dan terkunci, lalu anggota tubuh yang lain bicara, kan seharusnya ini tangan terima kasih bekerja sama yang baik di hadapan Allah. Jangan cerita, kan di dunia dibelain sama mulut. Cerita, hati-hati. Allah punya intel di seluruh tubuh kita. Ini tangan menjadi intelnya Allah, ini mata menjadi intelnya Allah, ini telinga menjadi intelnya Allah, ini perut menjadi intelnya Allah, kemaluan menjadi intelnya Allah, kaki menjadi intelnya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kemudian Allah perintahkan, mulut diam, silakan yang lain bicara. Tangan cerita lancar. Ya Allah, ini tangan anak muda nih ya. Ya Allah, waktu di kamar mandi, kanan apa kiri ya? Weh bro, mana bro? Weh, oke bro? Yo tangan cerita. Aduh, ini kaki cerita lancar, semuanya tidak ada yang ditutupi. Lalu ketika dia sudah cukup berceritanya, kata Allah, udah diam, sekarang mulut bicara. Mulut yang ngomel, kurang ajar loh, bukan terima kasih, waktu di dunia kan gue tutupin, kenapa lu sekarang ngomong? Itu Rasul tersenyum mendengar cerita dari Jibril seperti ini.